Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam seri tutorial komputer, kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Excel. Pada layar sekarang sudah terlihat sebuah dokumen Microsoft Excel. Sebagian datanya sudah kita isi. Seperti kita lihat di sini ada kode karyawan, nama, jabatan, gaji pokok, dan TMT sudah ada isinya. Kita akan menyelesaikan sel atau kolom-kolom yang kosong menggunakan formula di dalam Microsoft Excel. Sebelum masuk lebih jauh tentang materi ini, kita lihat dulu tentang pengambilan keputusan menggunakan formula if. Formula if adalah sebuah fungsi di dalam Microsoft Excel yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan satu atau beberapa kondisi. Bentuk baku dari formula if seperti ini, sama dengan, karena setiap formula di dalam Excel harus diawali dengan tanda sama dengan if kondisi, true, false. Berarti di dalam format formula if ada 3 parameter. Parameter pertama adalah kondisi, parameter kedua adalah true, parameter ketiga adalah false. Kondisi terdiri dari 3 bagian, yaitu sel uji, operator pembanding, dan nilai pembanding. True adalah kondisi yang diambil apabila kondisi terpenuhi, atau keputusan yang nantinya akan diambil apabila kondisi terpenuhi. Sedangkan false adalah keputusan yang diambil apabila kondisi tidak terpenuhi. Kondisi yang terpenuhi adalah kondisi yang sesuai dengan nilai pembanding. Jadi apabila sel uji dibandingkan dengan nilai pembanding, nilainya, hasilnya itu memenuhi syarat, maka itu dikatakan sebagai kondisi yang terpenuhi. Sedangkan kondisi yang tidak terpenuhi adalah kondisi yang tidak sesuai dengan nilai pembandingnya. Apabila dalam pengambilan keputusan terdapat lebih dari satu kondisi, maka parameter false bisa kita rubah menjadi bentuk formula if berikutnya. Contoh penggunaan formula if. Di sini ada rumus sama dengan if dalam kurung C3 sama dengan direktur, pakai kutip 2 kiri kanan, 2.500, 1.500. Kita lihat, C sama dengan direktur itu adalah kondisi. C adalah sel ujinya. Sama dengan adalah operator pembanding, sedangkan direktur adalah nilai pembanding. Nah, selain sama dengan ini nanti, kita bisa juga nanti menggunakan tanda besar dari, besar sama dengan, kecil dari, kecil sama dengan sebagai operator pembandingnya. Oke, sel uji, operator pembanding, kemudian direktur adalah nilai pembanding. Kemudian ada 2.500 adalah pilihan jika kondisi terpenuhi. Yang dikatakan kondisi terpenuhi adalah apabila dalam sel C3 ada data tertulis direktur. Itu yang dikatakan sebagai kondisi yang terpenuhi. 1.500 adalah pilihan jika kondisi tidak terpenuhi. Yang dikatakan kondisi tidak terpenuhi di sini adalah apabila dalam sel C3 tidak ada data tertulis, tidak ada data yang tertulis direktur. Kemudian di dalam parameter di formula if ini, apabila data yang digunakan berbentuk string, seperti ini direktur ini berbentuk string atau huruf, harus diletakkan di antara tanda kutip, kutip pembuka dan kutip penutup. Sedangkan data yang dalam bentuk angka yang bisa digunakan untuk proses aritmatika, seperti 2.500 dengan 1.500 ini, tidak perlu diletakkan di dalam tanda kutip. Nah, kemudian jika komputer menggunakan format bahasa Inggris, maka pemisah antara parameter formula menggunakan tanda koma. Seperti ini, C3 sama dengan direktur, koma, 2.500, koma, baru 1.500. Ini berarti nantinya komputer yang kita gunakan menggunakan format bahasa Inggris. Kebetulan komputer yang ini menggunakan format bahasa Inggris. Sekarang bagaimana caranya kalau seandainya kita ingin mengetahui apakah bahasa dari komputer kita?
Kita bisa lihat dari start, kemudian control panel untuk mengetahui bahasa apa yang digunakan, format bahasa apa yang digunakan oleh komputer ini. Dari control panel, di sini ada region and language. Kita bisa melihat kalau formatnya di sini adalah English United States, artinya bahasa Inggris. Nah, ini akan mempengaruhi nanti ke penggunaan tanda pemisah parameter seperti titik koma dengan koma, juga cara memasukkan tanggal. Kalau menggunakan format bahasa Inggris, kita memasukkan tanggal dengan mendahulukan bulan, baru garis miring, tanggal, baru garis miring, tahun. Karena kita menggunakan format bahasa Inggris. Ini akan berpengaruh dalam menjalankan Excel nantinya. Berikutnya kita bekerja menggunakan date time. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau komputer kita menggunakan format bahasa Inggris, otomatis di dalam memasukkan tanggal nanti kita masukkan bulannya dulu, kemudian garis miring, tanggal, kemudian baru garis miring, tahun. Kemudian bagaimana caranya melakukan operasi aritmatika menggunakan date time ini? Misalnya kita menghitung lama waktu dalam 1 tahun. Kita bisa menggunakan tanggal akhir kurang tanggal awal. Kalau seandainya yang dihitung itu adalah umur seseorang, tanggal akhir itu adalah tanggal sekarang, sedangkan tanggal awal itu adalah tanggal lahirnya. Kemudian kita bagi dengan 365 dengan asumsi 1 tahun itu 365 hari. Jadi bentuk rumusnya kurang lebih sama dengan now, itu artinya tanggal sekarang kurang D3. Kalau seandainya di sel D3 ini ada tanggal, ada data berisi tanggal atau tanggal sekarang atau tanggal lahir ya, kita bagi dengan 365. Menghitung lama waktu dalam 1 bulan tidak jauh beda dengan rumus yang di atas, cuma pembaginya sekarang adalah 30 karena kita asumsikan 1 bulan itu ada 30 hari. Ini bentuk rumusnya sama dengan now kurung buka kurung tutup kurang D3 tutup kurung garis miring atau bagi 30. Nah, bagaimana kalau kita menghitung dalam satuan hari? Berarti kita tidak perlu membagi 365 atau 300 atau dibagi 30 karena kita mengurangkan tanggal, itu hasil bakunya itu adalah dalam bentuk hitungan hari. Jadi cukup sama dengan 0 kurang D3. Oke. Masih operasi aritmatika menggunakan date time. Kita menghitung lama waktu dalam satuan jam. Kalau bentuk waktu pengurangan tanggal tadi menggunakan format hari, satuan hari, itu bentuk bakunya, otomatis kalau kita ingin hasilnya dalam satuan jam, kita harus mengalikan dengan 24. Jadi waktu akhir kurang waktu awal dikali 24. Contohnya sama dengan 0 kurang 20 kurang D3 kali 24. Artinya nanti kita akan mendapatkan hasil dalam besaran jam. Bagaimana kalau dalam besaran menit? Sama saja, setelah kita kalikan 24, kita kalikan dengan 60. Asumsinya 1 jam itu adalah 60 menit. Bentuk rumusnya seperti ini. Kemudian dalam satuan detik, berarti rumusnya sama, waktu 2 kurang waktu 1 atau waktu akhir kurang waktu awal. Kita kali 24, kita kali 60, kita kali lagi dengan 60. Satu hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Ini asumsi dari rumusnya. Nah, oke, inilah gambaran awal atau teori-teori yang akan kita praktekkan di dalam Microsoft Excel kita nanti. Nah, kita kembali ke software Microsoft Excel kita. Di sini sudah ada data yang berisi kode karyawan, nama, jabatan, gaji pokok yang sudah kita inputkan. Ini gaji pokok. Gaji pokok bisa muncul dengan lambang RP ini. Ini karena sudah ada pengaturan dari sini, ini boleh diblok nanti di sini untuk mengatur lambang mata uang, boleh diambil dari format, kemudian format cell. Oke. Kemudian accounting. Kemudian di sini kita cari simbol mata uangnya.
Oke, saya cari di sini simbol mata uangnya Rp, rupiah. Rp Indonesian. Kemudian kalau ada penggunaan desimal di belakangnya mungkin 1 atau 2 digit. Kalau tidak diberi nilai 0. Kalau 2 digit tinggal dirubah jadi 2 ini. Oke, kemudian oke. Kemudian dia akan berbentuk tampilan seperti ini. Kemudian di sini sudah ada tanggal TMT, terhitung mulai tanggal 30 Desember 99. Otomatis memasukkannya nanti 12 garis miring 90 garis miring 99. Ya, 12. Oke. Garis miring 30 garis miring 1999. 12 itu adalah bulannya. Garis miring 30 itu adalah tanggalnya, 99 itu adalah tahunnya. Nah, sekarang kita menghitung masa kerja. Saya besarkan font biar nanti mudah kelihatan rumusnya. Bagaimana caranya kita menghitung masa kerja berdasarkan TMT ini? Otomatis semua rumus harus kita mulai dengan sama dengan seperti tadi, sama dengan now untuk tanggal sekarang, buka kurung tutup kurung, dikurangi dengan TMT-nya. Sel pertamanya di sini ada sel C F8. Oke, tutup kurung, kemudian kita bagi 365 karena kita ingin mendapatkan dalam satuan tahun. Di sini mendapatkan nilai 15, kalau dibesarkan di sini 15,8574. Kalau biasanya kita menghitung dalam satuan tahun tidak ada menggunakan koma di belakangnya, tentu dengan bilangan bulat 15 tahun, 14 tahun atau berapa. Nah, supaya ini tidak ada koma di belakangnya, kita kembali ke posisi ini. Kita berada di posisi sel ini. Ambil format. Oke. Oke, kita berada di sel ini. Lanjut. Ambil format. Kemudian format sel. Kemudian pilih number. Di sini decimal place kita kurangi. Oke. Kita tinggal tarik sampai sel berapa yang kita inginkan ke bawah. Kita tinggal tarik di bawah. Oke, saya tarik di sini. Nah, itu menggunakan fungsi datetime untuk mendapatkan hasil. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Kita akan mencari tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan. Di bawah ini ada ketentuannya. Jika jabatannya direktur, maka 2.500.000. Jika jabatannya wakil direktur 2 juta. Jika jabatannya sekretaris 1.500.000. Jika selain dari jabatan yang ada di atas itu kita menggunakan tunjangan jabatannya adalah 800.000. Kita berada di sini untuk membuat rumusnya. Saya besarkan fontnya biar kelihatan rumusnya. Kita mengambil berdasarkan jabatan. Jadi jika jabatannya direktur tadi 2.500.000, wakil direktur 2 juta, sekretaris 1.500.000, selainnya 800.000. Oke, kita mulai di sini sama dengan if. Kemudian pilih sel ujinya. Sel uji kita adalah jabatan D8 sama dengan kutip 2 direktur. Ya, koma 2.500.000, koma. Nah, karena ada kondisi yang lain, kondisi berikutnya, maka nilai false kita masukkan menjadi if yang berikutnya, tapi tidak menggunakan tanda sama dengan. If D8 sama dengan, kita ketik nih, wakil direktur, maka 2 juta, 2 juta. Oke, koma, if lagi D8 sama dengan sekretaris, koma 1.500.000. Oke, kita cek di sini. If D8 direktur tidak ada kesalahan pengetikan 2.500.000. If D8 wakil direktur harus ada kutip kiri kanan 2 juta. If D8 sekretaris 1.500.000. Selainnya 800.000 karena di sini ada rumusnya
selainnya tunjangan jabatan adalah 800.000. Kita langsung aja di sini koma 800.000. Oke, koma 800.000 itu untuk menentukan nilai selainnya. Nah, satu ciri khas di dalam formula if ini, di bagian akhir rumus kita harus menutup if dengan tutup kurung sebanyak jumlah if. Kalau kita lihat di sini ada if-nya 3, berarti kita tutup kurungnya 3. Oke, ini 800.000 kelebihan 01, ini 8 juta yang tertulis. Oke, tutup kurung 3, 1, 2, 3, kemudian enter. Kita dapat di sini tunjangan jabatannya. Kita tinggal tarik ke bawah. Berikutnya kita menggunakan tunjangan umum. Ketentuannya, jika masa kerja di sini ada di sel G8 awalnya, lebih atau sama dari 10 tahun, maka 30%. Jika masa kerja lebih atau sama 5 tahun, 15% dari gaji pokok. Jika kurang dari 5 tahun, maka 5% dari gaji pokok. Berarti kita menggunakan masa kerja di sini. Sekarang ini masa kerja ada di sel G8. Kita mulai di sini. Sama dengan if. Untuk if tidak ada pengaruh menggunakan huruf besar atau huruf kecil. Masa kerja pilih di sini G8. Oke, saya ulangi biar lebih jelas besar fontnya. Sama dengan if masa kerja G8, G8 besar sama dengan, kita lihat tadi besar atau lebih dari 10 tahun. Besar sama dengan, lebih atau sama, kita bisa menggunakan tanda besar sama seperti ini. 10, nilainya adalah 30% dari gaji pokok. Jadi 30% dikali gaji pokok. Gaji pokok ada di sel E8. Berarti sama dengan if G8 besar sama dengan 10, 30% kali gaji pokok. Oke, kita lihat lagi, jika masa kerja lebih atau sama 5 tahun, 15% dari gaji pokok. Berarti if G8 besar sama dengan 5, maka berapa tadi? 15%, 15% dikali gaji pokok. Gaji pokok ada di sel E8. Kurang dari 5 tahun, 5% dari gaji pokok. If G8 kurang, ini tanda kurang, dari 5, maka 5% dikali dengan gaji pokok. Gaji pokok ada di sel E8. Oke. Bagaimana dengan selain ketentuan di sini? Oke, kita buat aja 0. 0 itu nilai selain dari ketentuan itu. Kita punya if 3 tadi di sini, berarti kita akan menutup kurung dengan 3. Dan enter, kita dapatkan di sini tunjangan umumnya. Oke, dengan rumus seperti ini. Oke, tinggal di copy ke bawah. Kemudian PPH. PPH di sini rumusnya adalah 10% dari gaji pokok. Berarti saya besarkan dulu tulisannya. PPH untuk mendapatkannya sama dengan 10%, langsung 10% kita kali dengan gaji pokok. Gaji pokok ada di sel E8, kemudian enter. Kalau menemukan tanda pagar seperti ini artinya bukan suatu kesalahan. Ini karena kolomnya terlalu kecil, kita bisa drag di sini untuk lebih besarnya lagi. Oke, tinggal tarik ke bawah. Oke. Nah, kemudian gaji bersih. Gaji bersih, gaji pokok tambah tunjangan tambah tunjangan umum kurang PPH. Berarti di sini sama dengan gaji pokok ini sel E8. Oke, kurang besar, saya besarkan lagi. Besarkan dulu di sini jadi 8 sama dengan gaji pokok ada E8, kita tambah tunjangan, kita tambah tunjangan umum, kita kurangi dengan PPH, kemudian enter. Masih tanda pagar berarti kurang lebar, lebarkan lagi, tinggal tarik ke bawah. Oke, demikianlah untuk mendapatkan rumus-rumus hasil-hasil dari kolom-kolom yang masih kosong menggunakan formula if.
kita masih ada bagian di sini untuk mencari nilai tertinggi total jumlah menggunakan sum, total nilai tertinggi menggunakan mak nanti fungsinya, nilai terendah menggunakan min, rata-rata menggunakan average, jumlah data kita menggunakan count. Kita akan mencari di satu sel ini saja, kita besarkan fontnya biar nampak. Nah, kalau kita lihat nanti rank data kita ada untuk ini ada di H8 sampai H17. Kita buat nanti rumusnya sama dengan sum untuk mencari total jumlah. Buka kurung, ini tarik di sini, klik di H8, tarik sampai H17 sehingga di sini ada H8.2 H17, tinggal tutup kurung kemudian enter, kita dapatkan nilainya di sini. Kemudian bagaimana dengan mak? Nah, sama dengan mak, sama buka kurung, tarik dari H7, klik di H7, tarik sampai H17 di sini sehingga mak H8. Oke, H8 ya, titik 2 H17, tutup kurung enter. Min juga sama dengan min, buka kurung, klik di H8, tarik sampai H17, tutup kurung enter. Kemudian average sama dengan average, ketikkan average, buka kurung, klik di H8, tarik ke bawah sampai H17, tutup kurung dan enter. Terakhir jumlah data menggunakan count, jadi sama dengan count, buka kurung, klik di sini di H8, tarik sampai H17, tutup kurung dan enter. Nah, berikutnya bagaimana dengan sel ini? Apakah kita harus membuat rumusnya di setiap kolom? Tentu memakan waktu karena ada fungsi fill handle yang bisa kita tarik untuk mengisi sel secara otomatis. Berarti kita bisa tinggal klik di sini, blok di sini di sel yang udah betul rumusnya. Tinggal fill handle ini kita tarik ke samping sehingga dia mendapatkan nilai yang sama juga. Oke. Kalau kita lihat ada beberapa sel di sini yang belum memiliki lambang mata uang. Ini kita butuh lambang mata uang di sini. Kita kecilkan fontnya jadi 14 dulu. Oke, kita akan membuat lambang mata uang di sel yang saya blok sekarang. Caranya dari format, ambil format sel, kemudian pilih accounting. Di bagian simbol ini cari simbol mata uang Rp rupiah. Cari perlahan biar enggak terlewati. Oke, cari rupiah Rp Indonesian. Ini dia Rp Indonesian. Kalau nggak perlu decimal place, tinggal diklik aja, kosongkan, kemudian oke. Masih banyak tanda pagar di sini, itu menunjukkan ada sel-sel yang terlalu sempit. Akhirnya kita perbesar. Oke. Nah, demikianlah penggunaan formula if untuk pengambilan keputusan. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Sampai ketemu di video tutorial yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.